Baik, nanti kirim ya. Nanti yang rekam ya, aku yang menitin. Ayo Cin. 10 menit kan? 45. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi teman-teman semua, peserta-peserta pelatihan yang insya Allah akan dibanggakan kelak oleh tanah tercinta Kabupaten Malang ini. Mudah-mudahan semua peserta yang di sini kelak, entah itu 1 hari, 2 hari, atau 1 bulan ke depan, itu akan menjadi pengusaha-pengusaha yang besar. Amin. Kita tidak boleh terpaku kepada UKM. Kenapa? UKM, IKM terlalu kecil untuk kita harapkan. Tapi dengan kita memulai dari IKM, kita punya dasar-dasar yang kuat. Saya berbagi pengalaman kepada teman-teman semua. Usaha saya mulai dari sablon. Jadi 2011 saya mulai belajar usaha sablon. Dulu saya belajar hanya sendiri, saya kerjakan sendiri, saya jual sendiri. Begitu susah. Setahun berjalan tidak ada perkembangannya. Beruntung teman-teman di sini semua. Begitu mungkin ada yang baru memulai usaha, sekarang sudah dipertemukan dengan teman-teman, dengan dinas yang akan membimbing semuanya nanti. Bagaimana cara berproduksi yang baik, bagaimana cari permodalan yang bagus, bagaimana cari perizinan yang bagus, dan bagaimana cara memasarkan yang benar. Karena kita tidak bisa hanya berpegang kepada saya bisa memproduksi sesuatu yang bagus, tidak bisa. Uang berapapun, modal berapapun, kalau kita hanya terpaku pada bisa memproduksi, itu tidak akan jadi apa-apa. Yang terpenting daripada proses itu adalah penjualan. Itu yang akan nanti di IKMC, yang nanti akan diterangkan oleh saudara saya, akan membantu bagaimana memulai pasar. Di sini saya hanya akan membawakan sedikit bagaimana sih memulai usaha dan menjalankan usaha yang bagus. Dulu kita memulai usaha itu banyak saingan, banyak rintangan, dan kita saling menutup diri. Jadi untuk membesarkan usaha kita butuh sampai 10-20 tahun baru menjadi perusahaan besar. Itu dulu. Tapi sekarang kita bisa meringkas waktu itu hanya dengan 2 atau 3 tahun saja. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak tidak percaya, kita buktikan. Ayo kita berkomunitas. Kita akan saling membagi nanti. Si A mampu memproduksi apa, si B mampu memproduksi apa, dan teman-teman kita yang lain mampu memproduksi apa. Kita gabungkan lagi. Ada yang ahli dalam penjualan, ada yang ahli dalam birokrasi dan perizinan, regulasi segala macam. Cepat, sehingga komunitas itu akan membentuk, meringkas waktu-waktu yang dulu oleh nenek moyang kita, bapak-bapak kita, nenek kita, itu sangat panjang waktunya untuk menempuh semua itu. Sekarang tidak, semua zaman sudah berubah, zaman sudah digital. Kita mau apa, kita bisa tanya, kita mau apa, kita bisa cari. Bahkan di internet, di YouTube, itu sangat mudah sekali kita mempelajari. Tapi tetap pematangannya kita harus terjun langsung, kita harus punya senior, pelatih yang ada di sekitar kita. Nah, di sini kita sudah tersedia. Ibu sudah melakukan pelatihan selama 3 hari berturut-turut. Fokus, konsentrasi kepada pelatihan-pelatihan itu. Di situ nanti ibu akan bisa mengimprove dengan pengalaman, dengan keahlian, dan dengan sumber daya yang ada di sekeliling ibu bapak di kampung masing-masing.
Mungkin di pelatihan ini hanya secara garis besarnya, tapi ketika kita pulang ke rumah, oh kita bisa memaksimalkan dengan cara ini, kita memaksimalkan dengan bahan ini. Pemerintah sudah banyak mendukung kita, dari mulai pameran, dari mulai perizinan, dan sekarang kita di komunitas industri kabupaten, industri sekabupaten itu sampai bisa berkumpul, membentuk satu komunitas, membentuk satu lembaga yang dinamakan IKM Center. Benar, awal dari wadah IKM Center itu adalah Dekranasda, Dewan Kerajinan Nasional. Tapi ketika membesar itu sudah bukan lagi Dekranasda malah, karena kita tergabung juga dari unsur-unsur lain, dari makanan, minuman, dan dari usaha-usaha yang lain. Bergabung menjadi satu di IKMC, kita membuka pasar, ayo kita belajar bersama. Nah, selanjutnya saya akan bocorkan rahasia dasar saja dulu. Bagaimana sih ketika kita sudah bisa memproduksi barang yang bagus, jualnya ya opo. Nah, yang perlu digarisbawahi, yang ibu harus pegang-pegang teguh dari pondasi dari berjualan, pertama ada di akad. Benarkan dulu akadnya. Ada 4 transaksi yang tidak boleh tercampur di dalamnya. 1, sosial. Sosial itu mencakup mulai dari kita infak, zakat, sodako, hadiah gitu. Ketika kita berakad kepada sosial, itu tidak boleh mengharapkan kembali. Lepas ya sudah, lepas saja. Dari mana anggarannya kita bisa atur nanti di belakang hari. Mungkin dari penyisihan gaji atau penyisihan laba atau yang lain-lain. Yang kedua itu sewa. Sewa itu kita boleh mengambil keuntungan dari apa yang kita pakaikan kepada orang lain. Sewa diantaranya ada rumah, ada motor, sepeda, kendaraan, nah, dan lain-lain. Sewa nilainya itu tetap. Jadi 1 bulan perjanjiannya, dalam per minggu berapa. Yang tidak boleh dari sewa adalah modal, uang yang tidak boleh. Karena ketika modal itu disewa, itu akan masuk ke dalam riba. Yang ketiga itu adalah jual beli. Jual beli jelas, ada pembeli, ada penjual. Di situ ada kesepakatan, yang satu diuntungkan oleh karena dia butuh, yang satu diuntungkan oleh karena dia memang mencari laba. Yang keempat itu adalah kerjasama. Di situ masuknya ke dalam, kalau dalam Muslim itu adalah bermuamalah, bersirkah. Kita berbagi hasil. 1-2 orang berkumpul, mengumpulkan modal. Ada yang modal barang, ada yang modal uang, ada yang modal yang lain-lain, kita kumpulkan, kelola jadi satu. Kita mencari keuntungan di sana dan kita berbagi. Nah, dari 4 ini kita harus tentukan dulu ketika kita mau bertransaksi. Kalau mau dijual beli sudah jelas, jual beli bagaimana aturannya. Karena ketika kita mencampurkan akad ke akad yang lainnya, saya sudah mengalami bagaimana morat-maritnya usaha itu, bagaimana terjun payung, bahkan tanpa payung terjunnya. Itu saya sudah mengalami. Jadi hati-hati sekali dengan akad. Pahami akad-akadnya dulu. Yang kedua, kita memulai dari apa yang akan kita jual. Untuk membuka usaha itu tidak harus pakai modal. Saya sudah tes. Untuk kita berusaha, untuk kita memulai usaha itu tidak usah pakai modal. Kita cukup manfaatkan teman-teman di sekitar sini yang ada. Ada yang punya batik, kita jualkan batik itu. Ada yang punya makanan, minuman, kita jualkan punya teman-teman. Jadi biarkan teman-teman memproduksi yang bagus, yang mereka yang punya modal, kita yang tidak punya modal, kita yang menjualkan. Labanya kita ambil, pokoknya kita bayarkan.
itu terus berjalan seperti itu, di situ kita akan nanti tahu pasar bagaimana. Di kecamatan ini membutuhkan apa, di kecamatan ini membutuhkan apa. Di situ kita sudah mulai mempetakan. Ada yang namanya proses grab data. Jadi dalam kita berbisnis itu grab data sangat penting. Itu dasar daripada kita menjalankan usaha. Kita harus tahu, oh pelanggan ini sukanya apa, oh pelanggan ini sukanya apa, oh di sini barang adanya barang apa, barang di sini adanya barang apa. Data itu sangat penting untuk kita acuan nanti ketika kita sudah terkumpul modalnya, kita akan membangun perusahaan sendiri. Kita bukan ngasal. Ada satu pepatah yang disampaikan oleh nenek saya masih ingat waktu itu. Kalau belum sampai kepada makomnya, bapakmu, saudaramu, siapapun yang mau ngasih modal, jangankan 100 juta, 1 miliar pun, kalau kamu belum sampai makomnya, tahun ini kamu terima modalnya, tahun depan hutangmu sama dengan modal yang dikasihkan. Dan itu pernah saya alami. Kita pantaskan dulu makom kita. Oh, kita sudah pantas untuk berbisnis. Caranya apa? Dengan mengikuti pelatihan ini yang difasilitasi oleh pemerintah, oleh dinas. Terus kita mulai berjualan, kita buka pasar-pasar. Ketika kita sudah menguasai di situ, berarti makom kita sudah ada. Kita mulai. Kemudian 11 Tukang kula wis nyatane ya Mbak Pan. baru 2 ya. Nah, Itu tadi masih banyak ke testimoni ya. Apa motivatornya. motivator usaha. Untuk yang Perizinan. dengan visi-visinya, ada plat merahnya belum ya? ya, tadi kan saya sudah bilang nanti akan dijelaskan. Nah, gitu ya. Tadi saya sempat gitu ya. Jadi nanti siap-siap ini teman-teman yang umpama ada yang ikut gitu kan, siap-siap ini. Nah, untuk nanti nyampaikan IKMC. Harus janjian. 15 menit, 45 menit sendiri, nanti temannya berarti. Ya, nanti ya perkenalannya sesuai, perkenalkan nama saya ini langsung ya. 10 menit ya tadi ya. Berarti kalau umpama 45 menit, saya cuma punya jatah ngomong untuk ini cuma 15 menit. Kecuali ada teman kecuali teman Ya. Ya, itu panjang. Ya. Nah, saya lanjutkan biar sampai 15 menitnya. Rekam lagi di sini. Monggo. Ilmu ini. Nah, setelah kita mempantaskan diri bahwa saya sudah pantas untuk menjadi pengusaha, jangan pakai modal besar dulu. Pakai modal sekecil-kecilnya modal. Contohnya apa? Pak Yos ada produksi tiwul ya, sedangkan kita tahu pasar tiwulnya. Pak Yos, aku lihat tuku kontan nang sampean. Piro regone? Kontan lo iki, aku dijual lagi. Nah, dengan cara-cara seperti itu, kita bertransaksi dengan teman-teman yang sudah mempunyai produksi banyak, produksi bagus, dan kita punya pasarnya. Kita kucurkan uang ke mereka. Contoh, saya di Lawang itu produksi keripik, sayang saya nggak ke Lawang dulu ya. Nah, jadi saya membedakan antara kelas harga. Kelas harga itu satu, ada distributor utama ya, yang dia memegang suatu wilayah, bisa per kecamatan, bisa per provinsi atau per wilayah, beberapa provinsi. Terus kedua, saya punya tangga harga itu untuk agen. Agen itu toko-toko besar yang nanti ada toko-toko kecil yang ngambil juga ke sana. Yang ketiga adalah end user, nanti yang dia memang pakai barang kita. Kalau makanan ya begitu beli dia makan sendiri. Kita kelas-kelaskan harganya di situ. Yang tadi saya contohkan ke Pak Yos itu adalah kalau ada di kelas distributor besar yang kita
menguasai satu wilayah. Kita pasti akan nanti sering ketemu kalau kita sudah berbisnis dalam lingkup yang besar, itu akan ada satu wilayah, tiap wilayah pasti ada pemegang produksi yang terpusat. Umpama klub, maaf sebut merek karena adanya klub gitu. Ini nomor satunya di provinsi Jawa Timur itu siapa? Itu pasti ada. Kemudian ada agen-agen tiap kota yang ngambil ke sini. Agen-agen itu tidak bisa naik langsung ke pabrik, tidak bisa, harus melewati ini. Pengalaman saya bikin makroni, sebelum bikin itu saya tahu pabriknya itu ada di Solo. Jadi saya begitu pulang ke Brebes mampir ke Solo, saya main ke pabriknya, saya ketemu dengan bosnya. Pak, lek aku tuku makroni sak truk piro regone? Padahal saya cuma guyon aja, sak truk duitnya tekon di, padahal cuma main-main aja, main terus dia diterima. Oh bisa. Daerahnya mana? Saya Malang. Oh mohon maaf, Malang ambil ke Pak Udin. Nah, loh nggak bisa tak langsung. Saya beli banyak loh ini, saya bilang gitu. Maaf tidak bisa. Tidak ada pembelian ke pabrik tanpa ada MOU atau dia memegang satu wilayah mana di situ. Jadi semua produk yang menyebar di pasar itu ada pemegang-pemegangnya tiap daerah. Yang saya maksudkan seperti itu ya. Itu. Nah, untuk masalah rate harga, kalau kita di skala kecil, itu kita bisa pakai cara seperti itu. Pak Yos, saya beli uangnya dulu, tolong harganya turunkan. Pertama saya uang dulu, berarti kan Pak Yos nggak usah ini kan modalnya sudah ada dari saya. Di situ nanti akan ada kebijakan di pabrik, di perusahaan, itu adalah penyisihan modal. Sama, kita seperti menanam saham ke mereka. Saya umpama kasih uang 1 juta gitu kan. 1 juta dalam satu produksi itu kan keluar nanti labanya. Semua perusahaan punya itu, keluar labanya. Oh kalau 1 juta labanya jatuh karena produksinya 1 hari selesai, mungkin jatuhnya 10.000. Itu dari ini sudah dipotongkan 10.000. Kemudian masuk ke HPP dari biaya produksi dengan pokok penjualan. Nah, masuk ke pokok penjualannya sama. Jadi kita sudah di bawahnya harga pokok penjualan dengan model-model seperti itu. Nah, kemudian ketika kita sudah bisa melakukan seperti itu, baru kita mikir untuk membuka jaringan pasar. Kita buka outlet, kita buka sales-sales yang lain, dan kita mulai beriklan. Seperti itu dasarnya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Dan 20 menit ya. Segitu 20 menit, padahal udah tak pangkas itu. Mungkin sayanya aja ya yang kebanyakan ngomong. Ya, gitu. Nah, selanjutnya kita serahkan paparan selanjutnya, yaitu mengenai bagaimana sih program-program pemerintah. Karena selama ini kita kok dipanggil pelatihan. Setelah pelatihan ini nanti bagaimana? Nah, nanti ibu-ibu pasti akan bingung. Bagaimana setelah ini? Apa cuman di pelatihannya saja fasilitasnya, setelah itu dilepas begitu saja? Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Atas waktu yang diberikan oleh teman saya, Bapak Ahok, yang sudah memberikan testimoninya tentang perusahaannya. Di sini saya akan mewakili sebagai IKMC untuk memberikan bercerita tentang apa itu IKMC dan fasilitas apa yang ada di sana. Bapak Ibu, bersyukur kita sudah diberikan pelatihan pada saat ini, karena hanya orang-orang terpilih yang mau dan mendapatkan fasilitas seperti ini. Mari kita manfaatkan fasilitas yang sudah ada. Dan bersyukur kita di Kabupaten Malang ini mendapatkan banyak kemudahan, terutama tentang perizinan yang diberikan oleh dinas. Dalam hal ini Dinas Disperindak sudah memberikan beberapa fasilitas seperti kemudahan pengurusan PRT, kemudian SIUM, TDP, kemudian fasilitas halal dan fasilitas yang lainnya. Nah,
teman-teman yang sudah bergabung di dalam UKM itu sudah kebanyakan mereka sudah mengikuti paguyuban yang sudah ada. Bapak Ibu mungkin yang ada di sini belum bergabung dengan paguyuban itu, mari kita berkomunitas, karena kita kalau mau berjejaring pasar akan sangat dimudahkan, karena di sanalah pasar kita berada. Contohnya di Kabupaten Malang ini ada kurang lebih 15 berapa paguyuban? 15 atau 15 kurang lebih 20 ya. Kurang lebih 20 paguyuban itu, baik makanan minuman, kerajinan ataupun batik. Nah, Bapak Ibu yang di sini khusus kerajinan pelatihan batik mungkin bisa bergabung dengan komunitas batik yang sudah ada di Kota Malang. Yang pelatihannya Mamin bisa bergabung di komunitas Mamin makanan minuman. Nah, di sana akan berkumpul, bertemu dengan teman-teman yang produknya bisa sejenis atau mungkin produk sama-sama sebidang, makanan minuman semua. Kalau yang kerajinan bertemu dengan teman-teman yang pengrajin semua. Nah, kalau kita rajin berkomunitas, nanti akan membuka jejaring yang lebih mudah. Contohnya, saya produksi keripik buah misalnya. Ketika saya membutuhkan produk yang sama, saya tidak perlu mencari bahan yang lebih rumit atau bahkan bahan baku itu lebih susah. Tetapi kita bisa memanfaatkan bekerjasama dengan teman kita jejaring yang sama itu. Misalnya saya produksi keripik pisang, mungkin teman saya produksi keripik nangka, saya bisa ambil di sana untuk kita repacking, dan teman kita pun juga begitu, bisa mengambil produk kita untuk dijual dengan branding merek yang mereka punya. Jadi untuk supaya produk kita kualitas dan lainnya, kualitas produk kita dan kuantitas produknya kontinu, kita bisa berjejaring itu. Tentang kualitas mungkin kita bisa dalam komunitas itu bisa menceritakan proses produksinya sesuai standar yang sama-sama kita tentukan. Intinya, mari kita berjejaring dan berkomunitas. Dan hebatnya lagi di Kabupaten Malang kita sudah memiliki satu komunitas yang besar yang difasilitasi oleh Dinas Perindustrian, yaitu berupa IKM Center. IKM Center itu terdiri dari beberapa komunitas, baik dari Mamin, kerajinan, dari garmen, batik, itu menjadi satu dinaungi dalam IKM Center. Nah, IKM Center sendiri itu berdiri tanggal 30 November 2019 yang difasilitasi oleh Bapak Bupati. Ini adalah wujud nyata kepedulian Bapak Bupati kepada pelaku UMKM. Nah, di sana teman-teman tidak akan dibiarkan begitu saja, tetapi di sana ada banyak pelatihan yang akan diberikan. Contohnya produk-produk yang sudah bagus produknya tapi tidak layak kemasannya, misalnya kemasannya kurang bagus, perizinannya kurang lengkap, nanti akan diklasterkan. Mereka akan dibimbing, bisa melalui IKM Center sendiri atau melalui komunitas yang sudah ada. Itu bisa mengajukan pelatihan semacam ini ke Disberindak, nanti akan diberi materi sesuai yang dibutuhkan. Nah, teman-teman dari KMC siap untuk memberi pelatihan semacam itu, karena kita sebagai teman-teman di KMC, sebagai pelaku UKM itu mungkin sudah lebih dulu mendapat fasilitas dan sudah teruji dalam produk dan pasarnya, sehingga dalam berkomunitas di KMC kita bisa menjadi suatu komunitas yang kuat. Intinya untuk saling mendukung dan menopang bekerjasama semua pelaku IKM yang ada di Kota Malang. Nah, visi dan misi dari IKMC sendiri tidak jauh, yaitu ini menyatukan teman-teman paguyuban yang ada, beberapa paguyuban yang dulunya tercerai beraikan, berdiri masing-masing, memiliki ego masing-masing,
dengan adanya IKMC kita menjadikan satu visi misi, yaitu ingin mewujudkan kebersamaan, menyatukan misi dengan tujuan bersama-sama bersatu menjadi IKM yang maju, IKM yang memiliki kualitas yang sama baik produk ataupun manajemennya, karena dalam IKMC banyak program-program yang berjalan, karena program-program dari Disperindak sudah sangat bagus dan semuanya terfasilitasi oleh Bapak Bupati yang benar-benar memfasilitasi dan memperhatikan pelaku IKM yang dari Kabupaten Malang ini. Mari kita bersama-sama menyatukan, memiliki semangat berwirausaha sehingga kita bisa menjadi pelaku UKM yang benar-benar mandiri, karena dengan berkomunitas itu tadi kita bergabung dengan IKMC, nanti teman-teman kita akan selalu membimbing untuk saling berbagi cerita, berbagi pengalaman, dan intinya sama-sama untuk menjaga produk kita menjadi laku di pasaran, yang kembalinya untuk mensejahterakan kepada masyarakat. Saya juga berharap semoga fasilitas yang sudah diberikan oleh Bapak Bupati ini menjadikan semangat bagi pelaku-pelaku IKM, dan program-program yang sudah berjalan dan sudah kami rasakan sangat bermanfaat, karena itulah yang kebutuhan pokok bagi pelaku IKM, baik dari perizinan dan gerai yang sudah difasilitasi. Dan masih banyak program-program yang belum terselesaikan atau masih berencana, dan harapannya beliaunya juga tetap bersambung untuk melanjutkan supaya program-program beliau dan IKMC yang sudah terjalin tetap menjadi satu, tetap menjadi kaitan, saling berkaitan dari awal sampai akhirnya, sehingga benar-benar IKM yang mandiri dan maju sesuai dengan harapan kita sebagai pelaku UKM, juga sebagai harapan dan keinginan pemerintah Kabupaten Malang menjadi masyarakat yang berdaya saing, menjadi memiliki produk unggulan yang benar-benar diunggulkan oleh Kabupaten Malang. Semoga teman-teman termotivasi sehingga semangat untuk berwirausaha tetap jalan dan tetap semangat dalam berkarya, dan semoga beliaunya juga menjadi pemimpin yang benar-benar bisa mengerti dan mengayomi pelaku IKM saat ini dan seterusnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada yang kurang dan tidak berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi sudah disampaikan oleh sahabat kami dari pengurus IKM Center yang ada di Kabupaten Malang. Kebetulan sedikit saya menambahkan aja. Oh iya, sebelum saya menambahkan mungkin saya kenalan dulu ya. Ingatnya belum kenal, saya ini ketemu dari belakangan. Saya kenalkan, nama saya Dwi. Kebetulan saya juga salah satu anggota IKM Center yang ada di Kabupaten Malang. Tadi sudah disampaikan oleh sahabat-sahabat kami bahwasanya luar biasa sekali bahwasanya teman-teman anggota IKM Center sudah mendapatkan banyak fasilitas dari pemerintah kita, khususnya di pemerintah Kabupaten Malang lewat Dinas Disperindak. Termasuk salah satu adalah saya juga mendapatkan fasilitas banyak sekali, mulai NIB, ya. Kemudian hal saya juga mendapatkan juga saya mendapatkan input atau uji nutrisi dari Disperindak. Nah ini bagi kami sangat berpengaruh kepada usaha saya. Ketika saya punya perizinan lengkap, alhamdulillah produk bisa diterima di mana-mana. Karena itu salah satunya adalah merupakan kewajiban kita sebagai pelaku usaha harus punya perizinan. Nah, kenapa harus punya perizinan? Nah, karena kalau tidak punya perizinan kan kita kesulitan untuk memasarkan dan biayanya sangat mahal sekali. Kalau kita usaha, kalau mandiri pribadi biayanya sekitar 3.500.000, itu paling murah untuk UKM. Uji nutrisi kisaran 4 juta, apalagi ISO atau SNI lebih mahal.
Nah, alhamdulillah di Kabupaten Malang, khususnya lewat Disperindak yang memfasilitasi serta jajarannya Muspida, melalui pemerintah kita divaksinasi gratis semuanya. Jadi harapan kami bagi peserta pelatihan hari ini, ayo kita bangkit, kita semangat untuk mendapatkan fasilitas yang difasilitasi oleh Disperindak, juga pemerintah Kabupaten Malang melalui Bapak Bupati yang hari terus menyampaikan info bahwasanya Kabupaten Malang khususnya UKM harus punya halal semua. Karena tahun 2021 semua produk harus wajib halal. Makanya hari ini melalui Disperindak dan Bapak Bupati kita diberi kesempatan untuk mengurus halal secara gratis. Tahun 2019 kemarin 300 UKM kurang lebih mendapatkan fasilitas gratis. Nah, bagaimana caranya? Caranya mari kita bergabung di IKM Center ya, yang ada di pusatnya di Galeri IKM di Pendopo Kabupaten, atau bisa gabung dulu di komunitas paguyuban di kecamatan masing-masing. Kebetulan kalau kami di Jabung ada namanya UKM Jabung ya, dibina oleh Ibu Camat. Dan dari situ Ibu Camat sering menyampaikan fasilitas gratis termasuk halal, SNI, uji nutrisi, itu disampaikan oleh Ibu Camat, yang mana agar UKM di daerah kami itu bisa terangkat. Nah, seperti itu. Makanya hari ini marilah kita selalu mendekat, ya selalu jangan malu-malu, jangan sungkan-sungkan atau merasa minder. Ya, kita sebagai pelaku usaha harus semangat, harus berani, harus percaya diri untuk mendapatkan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah kita, khususnya Kabupaten Malang lewat Disperindak Kabupaten Malang. Itu saja mungkin yang saya sampaikan. Ya, nanti kalau ada pertanyaan atau mungkin lagi masih bingung, nanti bisa akan jawab kami yang ada di belakang. Terima kasih. Waalaikumsalam.